Jika gurunya ngomong terus di depan kelas, nanti saya bosan. Halo teman, kembali lagi di Gunung Catur. Kali ini saya akan mereview video obrolan saya dengan seorang anak SD kelas 4. Dan kita tahu terkadang kita harus belajar kepada orang yang berpengalaman, yang lebih berilmu, bahkan bercermin kepada anak-anak sekalipun. Dia bernama Naufal, dia juga mempunyai beberapa prestasi yang lumayan. Seperti terlihat di belakang saya ada beberapa piala. Namun yang paling menarik adalah piala juara 1 paling pagi datang ke sekolah. Ini yang mendorong saya untuk ngobrol sama dia dan memberikan beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, mari kita simak video obrolan-obrolan kami sama dia. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Bilang yang jujur ya. Saya panggilnya kakak karena dia punya adik nih ya. Kalau menurut kakak itu, guru itu apa sih? Guru itu adalah orang yang mengajar murid. Ya, cukup. Guru itu orang yang mengajar murid atau siswa, begitu. Oke. Dalam pertanyaan yang pertama, dia menjawab guru itu adalah orang yang mengajar murid atau siswa. Tidak masalah. Memang pengertian itu benar ya. Namun menjadi seorang guru itu memang tidaklah mudah, kan? Banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Selain membimbing, menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengevaluasi, guru juga membentuk sebuah karakter bagi siswa-siswanya sebagai dasar kepribadian mereka. Oleh karena itu, guru harus mempunyai kepribadian yang baik yang akan menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Seperti itu mungkin. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa kakak berangkatnya pagi-pagi padahal masuknya jam 9 siang? Kenapa? Karena orang tua bangun pagi dan pagi-pagi juga guru sudah ada di sekolah. Oh. Kalau libur enggak ke sekolah? Tidak. Orang tua dan guru. Dia menjawab orang tua dan guru. Dua sosok ini yang dia sebutkan sebagai motivatornya. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus sejalan atau harus sinkron dalam membangun kebiasaan siswa dalam pendidikan. Tentunya kebiasaan yang positif. Seperti itu mungkin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Nah, pernah nggak sih ada guru yang nggak masuk kelas, tapi dia juga tidak ngasih tugas sama kakak? Pernah nggak? Oh, pernah. Pernah. Suka atau enggak? Kurang suka. Kurang suka? Wah, kurang suka. Nah, kalau nggak ada guru di di kelas, kakak pilih tinggal di kelas atau keluar kelas? Keluar kelas. Keluar kelas? Lah, berarti melanggar kalau gitu. Lah kan gurunya juga melanggar. Betul sekali. Kalau nggak ada guru di kelas, dia pilih keluar kelas. Ya memang begitu mungkin. Anak di sekolah memang perlu bimbingan. Dan yang paling penting, guru harus mempunyai persiapan sebelum mengajar. Paling tidak malam harinya. Kecuali memang sedang sakit parah. Persiapkan tugas jika berhalangan masuk ke sekolah. Karena anak-anak cenderung akan memilih keluar kelas untuk bermain, seperti itu mungkin. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak kakak ketemu guru yang penampilannya hebat, tapi kalau di kelas dia neranginya sulit dipahami? Pernah ketemu nggak? Oh, tidak pernah. Nggak pernah? Tidak pernah. Nah, kalau ada guru seperti itu, kakak suka atau enggak? Kurang suka. Kurang suka.
Kurang suka berarti ya. Nah, sebentar. Dari beberapa pertanyaan, dia mengatakan kurang suka. Dia tidak mengatakan tidak suka. Oke. Mungkin seperti ini ya. Aku paham nih. Dan itu bukan berarti yang separuhnya dia tidak suka. Dalam artian, walaupun ada hal yang kurang dia sukai dari guru tersebut, tapi dia berusaha untuk tetap menghargai guru-gurunya. Saya kira begitu ya. Itu jawaban yang baik menurutku. Ya, memang penampilan penting dan itu menunjukkan sebuah kepribadian seseorang. Tapi mungkin akan lebih bagus jika penampilan hebat sekaligus kompetensinya juga hebat. Ini pertanyaan berikutnya. Kalau ada guru lewat di depan kakak nih, tapi guru itu nggak menyapa gitu, nggak ngomong, nggak apa gitu ya. Kakak suka atau enggak? Kurang suka. Lah, biarin aja, guru namanya juga sama. Lah kan kita harus saling menghormati. Harus saling menghormati juga menghargai gitu ya maksudnya. Ya aku paham lah kalau gitu. Harus saling menghargai dan menghormati. Tidak melihat adanya siswa ketika guru lewat, itu lain lagi ceritanya. Tapi ketika seorang guru tahu di situ ada siswanya dan tidak menyapa, ternyata siswa kurang suka. Mungkin di situ letak membangun sebuah kepribadian siswa. Dengan sendirinya seorang guru akan memperoleh nilai positif. Ia akan terus digaungkan oleh siswanya. Mungkin sampai dia tua. Contohnya ketika dia sudah lulus dan sudah lama mungkin tidak bertemu dengan guru tersebut. Tiba-tiba dia ketemu dan sadar bahwa itu adalah gurunya waktu di sekolah. Dalam hatinya dia akan berbicara sebuah kebaikan tentang gurunya dulu, bukan sebuah keburukan. Seperti itu mungkin. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan yang lucu. Hah? Ini pertanyaan dulu. Nah kalau misalkan ada guru nih yang menghukum kakak, misalkan menjewer kuping kakak nih, karena memang kakaknya juga bersalah gitu kan, yang melanggar aturan misalkan, kakak mau ngadu sama orang tua atau tidak? Tidak. Loh kenapa? Aduin aja, kenapa emangnya? Kan saya yang salah, bukan gurunya. Oh iya. Paham. Oke, pertanyaan ini memang sulit untuk dikomentari ya, karena ini kembali lagi ke kesadaran masing-masing antara guru dan orang tua. Mungkin sebuah komitmen antar sekolah dan orang tua akan membantu menyelesaikan sebuah masalah. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Ini semakin menarik saja ya. Sekarang tentang pelajaran nih. Kakak itu lebih suka dengan metode seperti apa kalau belajar itu? Misalkan kakak lebih suka gurunya lebih banyak nerangin di depan kelas atau tidak? Tidak. Kurang suka berarti ya? Kurang suka. Nah, kenapa kurang suka? Karena jika gurunya ngomong terus di depan kelas, nanti saya bosan. Bosan. Nah, Iya. Berarti harus ada metode yang lain begitu mungkin ya. Dia bilang bosan dan pusing. Ya, seperti itu mungkin. Siswa akan bosan ketika guru menggunakan metode ceramah dalam mengajar siswa. Di bagian ini guru dituntut untuk lebih kreatif dalam metode pembelajaran. Untuk menghidupkan suasana belajar mungkin akan lebih baik jika menggunakan contohnya studi kasus atau menggunakan media-media yang lain yang setidaknya bisa menghidupkan suasana pembelajaran. Seperti itu mungkin. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Kakak lebih suka pembelajaran jarak jauh kayak seperti sekarang itu kan di rumah gitu ya, atau lebih suka tatap muka pergi ke sekolah? tatap muka.
tatap muka. Bukannya mending di rumah, bisa makan, bisa minum juga. Jika di rumah agak ngebosenin, nggak ada temen. Oh, Jika di sekolah ada istirahatnya, bisa main dulu. bisa main dulu ya. Oke. Ya, untuk pembelajaran saat pandemi sekarang ini memang tidak bisa dihindari. Belajar jarak jauh adalah pilihan terbaik. Tapi saya yakin keadaan ini mempersulit atau mempersempit siswa dalam melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya, bahkan dengan gurunya sendiri. Seperti itu kiranya. Demikian teman-teman, cuplikan obrolan saya dengan seorang siswa kelas 4 SD. Semoga ini menjadi sebuah motivasi buat kita sebagai orang tua dan guru.